Hai, kali ini kita akan membahas saham Samudera Indonesia (TBK) dengan kode saham SMDR. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 7,76 T mengalami kenaikan sebesar 109,6% menjadi 16,27 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 109,6%, mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 38,2% per tahun. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 960,20 M mengalami kenaikan sebesar 407,50% menjadi 4,87 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan laba bersihnya. Setelah melihat dari sisi pertumbuhan penjualan dan laba bersihnya, sekarang kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan ini. Kita akan menganalisa gross profit margin dan juga net profit marginnya. Yang pertama, kita akan membahas gross profit margin. GPM perusahaan ini mengalami kenaikan. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 23,4% naik menjadi 35,8%. Ini merupakan hal yang baik. Sekarang kita lanjut ke rasio profitabilitas selanjutnya, yaitu net profit margin atau NPM. NPM perusahaan ini mengalami kenaikan. Pada tahun lalu sebesar 7,9% naik menjadi 19,7%. Kenaikan NPM merupakan hal yang sangat baik. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu return on equity. Return on equity tahun ini mengalami kenaikan. Tahun lalu sebesar 19,8%. Dan pada tahun ini naik menjadi 52,4%. Return on equity dari perusahaan SMDR ini sebesar 52,4% namun memiliki liabilitas yang cukup tinggi. Sehingga perlu dicek lebih lanjut apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang dan nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Kas dan setara kas dari perusahaan ini cukup melimpah hingga dapat melunasi seluruh liabilitas jangka pendek atau kewajiban jangka pendek perusahaan ini. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 1,22 kali tergolong cukup tinggi sehingga perlu dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di industrinya dan perlu dipelajari lebih dalam. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan SMDR ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 0,32 kali tergolong rendah dan bisa dikatakan aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya. Seperti cara investasi Terry Smith. Yang pertama hanya beli perusahaan yang bagus. Kedua jangan membayar kemahalan dan yang terakhir kita hanya perlu menunggu. Valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 4.881 dan saat ini harganya ada di 2.320 sehingga memiliki margin of safety sebesar 52%. Saat ini memiliki margin of safety yang sangat besar. Ada baiknya dipelajari lebih dalam lagi kenapa perusahaan ini dihargai sangat murah. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual sahamnya dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.